Selamat pagi, Salam. Kalau kita lihat dalam Ulangan 28, itu hanya dibuat dua pilihan, yaitu berkat dan kutuk. Tidak ada di tengah-tengahnya. Jadi kita hanya bisa membahas yang dua itu. Dikatakan di sana, kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan, berkat ini datang. Dan yang kedua, kutuk. Dan yang luar biasanya, Yesus sudah menebus kita dari kutuk itu. Maka yang tersisa hanya berkat. Dan karena itu kita nggak salah kalau kita bicara berkat. Karena hanya itu yang tersisa. Nggak ada lagi yang lain. Dan kalau kita percaya memang semua karena berkat Tuhan, kita tak bisa sombong. Orang kalau berhasil kita tanya, kok hebat dia? Pasti jawab dia, ya karena Tuhan memberkati. Dan memang hanya itu. Bahkan dalam buku Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Jadi kalau kita lihat, pilihan hanya selalu dua, berkat dan kutuk, berkat dan kutuk, berkat dan kutuk. Tidak ada di antaranya. Karena itu orang sering bertanya kepada saya, kok Bapak sering bicara berkat ya? Terus saya bicara apa lagi? Kalau kutuk, Yesus sudah bayar, ya apalagi. Waktu kita sakit, kita butuh berkat kesembuhan. Waktu kita susah, kita butuh berkat damai sejahtera. Waktu kita nggak bisa senyum, kita perlu berkat tersenyum. Jadi semua itu berkat Tuhan. Bahkan Adam dan Hawa, sebelum mereka mengerjakan apapun, bahkan sebelum mereka memiliki anak, sebelum mereka dikatakan diperintahkan beranak cucu, Alkitab mengatakan, maka Allah memberkati mereka. Setelah diberkati baru dikatakan apa? Beranak cuculah. Karena itu pagi hari ini, waktu kita menyadari semua berkat Tuhan, maka kita tidak bisa sombong. Kita hanya mengatakan, memang semua dianugerahkan oleh Allah. Maka Martin Luther katakan, semua karena anugerah, bukan karena usaha kita. Tidak hanya keselamatan, dalam segala hal. Kalau Tuhan tak berikan anugerahnya kepada kita, anugerah hikmat, anugerah kepintaran dan sebagainya, kita nggak bisa apa-apa. Karena itu, jangan takut untuk membicarakan berkat. Karena pilihan memang hanya dua, berkat atau kutuk. Kabar baiknya, kutuk sudah dibayar Yesus. Maka dikatakan, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Maka yang tersisa adalah berkat-berkat yang Allah sudah janjikan kita terima dalam diri Yesus. Maka dikatakan segala berkat rohani di dalam sorga sudah Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Terimalah selalu berkat Tuhan siang dan malam. Bahkan waktu kita tidur, waktu kita berjalan, waktu kita ngapain pun, berkatnya selalu menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.